Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Saya Nadia Kristiana, nomor absen 29. Saya Aura dari absen 9. Dan saya Zaskia dari absen 33. Saya Bayu Nusantara, absen 12. Saya Muhammad Kendra Binaya, absen 25. Saya Galang Ali Akbar Rosidi, absen 18. Saya Ahmad Azwar Winata Ramadhani, absen 2. Saya Ahmad Zainal Afif, absen 6. Saya Kifal Milia Zani, nomor absen 19. Saya Ahmad Zaki Habibillah, absen 5. Saya Muhammad Zakir Aditya, absen 22. Saya Tatias Melani, absen 15. Halo semuanya, kami di sini sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko ingin membagikan pengalaman mengenai pemilihan Ketua OSIS dan juga MPK atau biasa kami sebut dengan Pemilos. Pemilos salah satu bagian pelajaran demokrasi di sekolah. Setiap siswa mempunyai hak suara dan setiap suara berarti. Selain memilih, kita juga belajar menghargai perbedaan pilihan demi kebaikan bersama. Selamat menyaksikan videonya ya. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1945 sampai dengan 1959, Indonesia sempat mengalami perubahan sistem pemerintahan. Pada awalnya, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Namun, dikarenakan situasi politik yang belum stabil, Maklumat Wakil Presiden nomor 10, Maklumat Pemerintah 14 November 1945, sistem pemerintahan di Indonesia berganti menjadi parlementer. Pada saat sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem parlementer, tepatnya pada tahun 1955, pemilu pertama kali diadakan di Indonesia untuk memilih DPR dan konstituante. Kegiatan pemilu masih diberlakukan hingga saat ini untuk memilih calon pemimpin di Indonesia, seperti DPR, Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan lain-lain. Cuplikan debat yang terjadi pada hari Senin terkait orasi pemilihan Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK. Di video tersebut terlihat debat berjalan secara alot karena visi dan misi berbagai paslon bisa dibilang cukup baik. Visi, misi, dan master plan saya. Visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Suko yang presisi, perencanaan rasional, efektif, sistematis, inovatif, sinergis, integritas, sebagai wadah aspirasi dan kreativitas seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Suko yang berprestasi dan siswa-siswi yang berwawasan adiwiyata. Untuk mensukseskan visi tersebut, saya memiliki 3 misi utama. Yang pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan program kerja OSIS dengan menyusun program kerja yang terukur dan relevan melalui perencanaan rasional dan sistematis. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang sinergis antara OSIS dengan seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Dan yang ketiga, mewujudkan lingkungan SMA Negeri Kerja Inovasi atau Master Plan. Yang pertama, Smansaso Green Evolution. Smansaso Green Evolution akan terdiri dari 3 program. Yang pertama, kantin sehat. OSIS akan melakukan pengecekan rutin setiap bulannya terhadap kantin, apakah telah memenuhi aspek kebersihan dan aspek kesehatan yang telah ditentukan. Yang kedua, pengolahan sampah. Akan ditambahkannya unit-unit sampah pada titik-titik tertentu, serta pemberian edukasi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko mengenai pengolahan sampah dan pemberian reward kepada kelas yang memiliki pengolahan sampah terbaik pada setiap bulannya. Dan yang ketiga, pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Suko dengan mengadakan lomba menghias dan membuat taman setiap kelasnya. Dan program kerja inovasi saya yang kedua, yakni Temu Sapa. Temu Sapa sendiri merupakan program kerja yang akan dihadiri oleh ketua dan wakil ketua ekstrakurikuler serta pengurus OSIS untuk membahas progres dan menaati peraturan yang telah berlaku dalam menjalankan kegiatan organisasi. Sekian dari saya, apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenjang SMA SMK merupakan jenjang pendidikan menengah yang memiliki ratusan bahkan ribuan murid yang tentunya memiliki latar belakang karakter yang berbeda. Di suatu sekolah terjadi bullying verbal oleh seorang siswi kelas 12 kepada siswi kelas 10. Perkataan yang tidak menyenangkan membuat siswi kelas 10 berangkat sekolah. Tentunya adalah mencari tahu mengapa tindakan tersebut bisa terjadi.
bagaimana caranya mereka berdua itu mendapatkan konsekuensi yang memang seharusnya mereka dapatkan. Lalu yang akhirnya saya akan maju kepada kesiswaan atau kepada pihak yang berwenang untuk menyampaikan tindakan tersebut agar masalah ini tidak hanya diketahui oleh para siswa, tetapi juga bisa diketahui oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan Selanjutnya dari Mas Bosikan, Tuan Kaum OSIS nomor urut 1. Visi saya menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Suko yang presisi, perencanaan rasional, efektif, sistematis, inovatif, sinergis, dan integritas sebagai wadah aspirasi dan kreativitas seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Suko yang berprestasi serta siswa-siswi yang berwawasan adil. Dan untuk menunjang visi tersebut, saya memiliki 2 master plan. Yang pertama yakni Smart Saso Green Evolution, dan yang kedua Temu Sapa. Terima kasih. Jadi untuk visi saya sendiri adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang nyaman, aktif, inovatif, berjiwa nasionalisme, dan terbuka terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko, serta sebagai role model bagi organisasi lainnya. Dan saya juga mengusung master plan, yaitu FESBASO atau Festival Band SMA Negeri 1 Suko. Baik, terima kasih Arya atas pemaparan visi dan misinya. Izinkan saya untuk bertanya, master plan Arya sendiri kan FESBASO atau Festival Band SMA Negeri 1 Suko, di mana Arya tadi menyatakan bahwasanya FESBASO itu dapat memadai musisi di SMA Negeri 1 Suko. Lalu bagaimana siswa-siswa yang belum atau tidak terjun langsung di Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cesta mengenai seberapa yakin saya berdiri di sini untuk menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Suko. Untuk saya berdiri di sini dan menyampaikan visi, misi dan juga master plan yang telah saya sampaikan. Saya sudah melakukan riset sebelumnya dan saya yakin saya berdiri di sini karena memang dari sebelum-sebelumnya kami di sini melalui proses yang telah disaring lagi dari ke-26 anggota OSIS angkatan 62 dan juga telah diwawancara oleh guru dan juga melalui proses yang tentunya telah dipercaya, dan kami berdiri di sini tentunya dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah diberikan. Terima kasih. Apa kamu jawab, Kak? Baik, izin menjawab Kak Cesta. Saya sangat yakin jika saya menjadi ketua umum OSIS, maka saya akan bisa merealisasikan master plan saya, karena saya sudah melakukan research bahwa festival band sendiri terakhir dilaksanakan itu beberapa tahun terakhir, tahun 2023, dan itu pun kurang terkenal di Indonesia. Jadi saya ingin membawa inovasi untuk OSIS SMA Negeri 1 Suko dan SMA Negeri 1 Suko, dan ingin untuk menaikkan nama dari ekstrakurikuler MSO ini bisa didengar di seluruh wilayah Mojokerto, Kak. Jadi saya yakin ini bisa terrealisasi karena sebelumnya belum pernah ada, dan ini menurut saya cukup menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cesta atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya berdiri di sini otomatis saya yakin dengan visi dan misi serta master plan saya. Tetapi pastinya saya juga membutuhkan dukungan untuk membantu menyelesaikan visi dan misi saya. Karena sebuah tujuan atau misi tidak akan berhasil apabila para dogma tersebut berhenti di tengah-tengah. Terima kasih. Orasi pemilihan ketua umum OSIS dan MPK kan tadi udah selesai nih barusan. Kira-kira kalian mau pilih nomor berapa nih buat jadi ketua OSIS sama MPK yang baru? Aku sih mau pilih yang nomor 3 ya. Ini kan tentang ini apa? Bahasa bulan bank sampah. Nah ini kan untuk memilah-milah sampah di sekolah. Iya sih, kan dengar-dengar juga itu kebijakan dari kepala sekolah kita Pak Sugeng itu berhubungan juga dengan sampah. Itu mungkin bisa dikolaborasikan gitu ya mungkin ya. Iya. Oh, tapi kok menurutku ya penyampaian dari paslon nomor 3 itu kayak gimana ya, kayak kurang. Menurutku ya, aku lebih mending paslon nomor 1 sih. Penyampaiannya itu loh jelas, menggebu-gebu.
itu mencerminkan semangat kita sebagai siswa anak muda. Iya sih, emang saya dengar juga itu tadi pas orasi itu dia yang nomor 1 itu kayak jos banget, tapi katanya ya saya dengar dari teman-teman saya itu dia itu kayak kurang di sosialnya gitu. Tapi ini aku lihat di visi misinya yang nomor 2 ini bagus deh. Visinya itu menjadikan OSIS SMA N1 Suko sebagai organisasi yang nyaman, aktif, inovatif, berjiwa nasionalisme, dan terbuka terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh siswa-siswi SMA N1 Suko serta sebagai role model bagi organisasi lainnya. Oh, berarti yang nomor 2 ini ingin menjadikan OSIS sebagai kayak panutan gitu ya mungkin ya? Iya. Kalau MPK, kamu mau nomor berapa ini? Oh, kalau MPK sih kayaknya aku nomor 1 aja deh. Kalau MPK sih masih belum tahu ini. Oh, masih belum tahu? Iya. Kenapa emang? Saran-saran yang bagus dong buat MPK ini. Mungkin kita nanti lihat posternya aja ya. Oh iya. Soalnya menurutku juga penyampaian visi misinya masih belum terlalu jelas juga. Mending kita langsung lihat ke posternya aja. Iya juga sih, juga merasa kayak gitu. Kayak mereka itu menyampaikannya masih setengah-setengah, belum tersampaikan semua gitu. Masih ada yang kurang. Tapi apapun pilihan kita, semoga ini yang terbaik buat SMA Suko ya. Ya, betul. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengerti lah siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin di SMA N1 Suko ini. Nah, benar banget. Memilih adalah hak dan kewajiban kita. Jangan sampai golput ya, karena suara kita akan menentukan kegiatan OSIS dan MPK ke depannya. Kalian, sama-sama kita menyaksikan. Inilah perolehan suara Ketua MPK periode 2025-2026. Boleh langsung maju ke depan untuk Pak. Selanjutnya, Ketua Umum OSIS tahun 2025-2026. Sebagai Ketua Umum OSIS tahun 2025-2026. Kalau kita lihat dari hasil diagram lingkaran tersebut, rata-rata jawaban dari warga SMA Negeri 1 Suko tertuju pada satu paslon. Untuk Ketua Umum OSIS, 50% suara dari warga SMA Negeri 1 Suko tertuju pada Rivaldo Setiawan. Dan untuk Ketua MPK, 50% suara dari warga SMA Negeri 1 Suko tertuju pada Fata Altemas. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Siapapun yang akan terpilih menjadi ketua OSIS maupun MPK, sudah seharusnya kita mendukung mereka agar program-program yang sudah mereka janjikan kepada kita bisa berjalan dengan baik dan secara maksimal. Karena tanpa dukungan kita, kinerja mereka tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, benar banget ini. Tapi dukungan saja tidak cukup. Kita bisa memberikan kritik yang membangun dengan cara sopan, santun, dan berdasarkan fakta, supaya kinerja mereka terus membaik. Kalau kita saling mendukung dan mengingatkan, pemilas ini bisa menjadi langkah awal kerjasama yang solid untuk kemajuan SMA Negeri 1 Suko. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko siap menjaga semangat demokrasi di sekolah.